diharapkan jemaat bisa menggunakan amplop persembahan kecil untuk persembahan umum, amplop putih sedang untuk pembangunan, dan amplop putih untuk perpuluhan yang sudah disediakan di gereja untuk makan. Kita akan terus mendukung di dalam doa jemaat yang sakit. Ada Ibu Dikora, Bapak Ibu Sulis, Ibu Sukanto, Bapak Ibu Saroso, Ibu Dikora, dan saudara-saudara yang lain juga perlu doakan juga Ibu Desi Anto yang sudah melewati masa operasi dan sekarang masa pemulihan. Kita akan doakan sama-sama supaya Tuhan jamah dan pulihkan sehingga bisa kembali bersama-sama dengan kita kembali beribadah sama-sama. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan masuk di dalam ibadah KKR hari kedua dan Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti? Amin. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita bersama-sama. Kita akan membaca Yesaya 40 ayat 28 ayat 31. Kita baca bersama-sama ayat ini. Mari 1, 2, 3. Jika kita tahu dan tidak kebenaran, Tuhan ialah Allah yang menciptakan bumi dari tujuh. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga kemuliaannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang jaga berdaya. Orang-orang yang menjadi lelah dan teruna-teruna
haleluya. KKR hari kedua. Semangat Bapak Ibu. Semuanya bersuka cita. Boleh kasih salam kanan kirinya. Boleh kasih salam kanan kirinya ya. Sukacita, haleluya. Boleh bersama Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Dialah yang paling dahsyat dan berperkara di dalam kehidupan kita. Amin. Semuanya diberkati, semuanya penuh dengan sukacita yang pada pagi hari ini. Oke, kita akan sama-sama. Saya mau cukup Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan pujikan sama-sama. Kita boleh bernari di hadapan Tuhan. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus berkata. Seperti pada saat ini ada tema yang kita baca bersama-sama, tema KKR 2 hari ini ya, puji Tuhan. Masih dari 2 pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat kita akan baca sama-sama ya. Mari 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu.
Puji Tuhan. Nah, bagi Tuhan semuanya berkat kemuliaan. Haleluya. Mari saya sebut bangkit berdiri sama-sama karena Allah sumber kekuatan kita. Amin. Allah sumber kuatku, sama-sama. Allah sumber kuatku. Yes. Allah sumber kuatku, kekuatanku mempersembahkan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan yang sudah kita Oh
terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mentak satu kali pun. Nikmati firman Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Salam. Sehat. Pagi yang cerah. Saya berharap hati kita juga cerah. Karena kita datang kepada Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan.
kuat dalam Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kemarin sore saya sudah menyampaikan bagaimana secara pribadi setiap saya dan saudara punya hubungan dengan Tuhan. Secara pribadi saya dan saudara punya komitmen dengan Tuhan. Secara pribadi saya dan saudara punya tanggung jawab kepada Tuhan untuk kita kokoh di dalam Dia, kuat di dalam Dia, melalui kita mau untuk berakar semakin kuat di dalam, dan kita meletakkan hidup kita di bawah atau di atas dari fondasi atau dasar Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya melengkapi bagaimana saudara-saudara dikuatkan di dalam Tuhan secara gereja, secara kelompok, secara komunitas. Siapapun saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita disatukan di dalam wadah yang namanya gereja. Sekalipun gereja secara organisasi ada yang beragam, tetapi siapapun orang percaya yang sudah diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah, mereka adalah orang-orang yang masuk di dalam gereja, kumpulan orang percaya. Ketika saudara-saudara masuk di dalam gereja, berarti kita punya hubungan, kita punya komitmen, dan kita punya tanggung jawab terhadap kehidupan bergereja. Lebih khusus lagi, hubungan, komitmen, dan tanggung jawab terhadap gereja di mana kita bergereja dalam pengertian berorganisasi seperti di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Karena apa? Kekuatan di dalam Tuhan bisa kita secara mandiri, tetapi saya dan punya tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita, sesama orang percaya, untuk kita bersama-sama Tuhan. Dan gereja sebagai kumpulan orang percaya, mari kita juga kuat di dalam Tuhan. Seperti apa? Di dalam kitab Kolose cukup banyak, nanti akan saya kutip juga. Tetapi saya akan lebih dulu menyoroti di dalam kitab Efesus yang kemarin saya katakan bahwa Efesus maupun Kolose memiliki kemiripan. Bagaimana Rasul Paulus membangun jemaat itu, melayani di sana, dan bahkan meninggalkan, tetapi tetap punya komunikasi kepada mereka. Saya minta tolong untuk salah seorang yang membacakan untuk kita semuanya. Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Silakan. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Terima kasih. 3 hal pada pagi ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara, supaya kita kokoh kuat di dalam Tuhan bersama-sama sebagai satu gereja Tuhan. Memang tidak ada pembacaan itu, tapi saya melompat ke atasnya satu perikop bersama dari Efesus 2 di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyatakan persetujuan pada salib ini. Saya yakin Bapak dan Saudara, kita sudah tidak asing dengan istilah bahwa sesama orang percaya, sebagai orang-orang percaya sebagai gereja, kita adalah satu tubuh. Kitab 1 Korintus pasal 12 memberikan gambaran cukup panjang. Satu tubuh tetap banyak anggota. Satu tubuh. Kita dapat berdiri dan memperhatikan tubuh kita.
punya anggota tubuh dengan masing-masing berfungsi secara berbeda-beda. Masing-masing berfungsi secara berbeda-beda. Apa artinya bahwa gereja adalah satu tubuh? Sebelum saya menggali lebih dalam tentang pengertian satu tubuh ini, pemikiran saya waktu itu adalah karena 1 Korintus 12 itu banyak anggota satu tubuh sesuai dengan talenta masing-masing bekerja bersama-sama dalam pelayanan gereja, sehingga bagi saya berarti ada kesatuan, kesamaan. Tetapi rupanya berbicara tentang satu tubuh lebih khusus bukan berbicara tentang bagaimana satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan saja, tetapi lebih khusus berbicara tentang satu komando. Berbicara tentang satu tubuh adalah berbicara tentang satu komando. Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa satu tubuh di sana diawali dengan pernyataan-pernyataan, karena sama seperti tubuh adalah satu, anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab satu roh kita di semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, satu roh, satu Allah, satu Tuhan dan seterusnya. Artinya apa? Satu komandan, satu komando. Yaitu siapa? Tuhan. Artinya apa? Supaya kebersamaan dan kekuatan gereja sebagai satu tubuh itu sungguh-sungguh terwujud, setiap pribadi bertanggung jawab untuk taat kepada satu komando, yaitu Tuhan Yesus dan firman. Sekalipun masing-masing tadi saya katakan banyak anggota tapi satu, masing-masing punya peran, punya fungsi, punya tugas, punya talenta, punya karunia yang berbeda, tapi disatukan dalam satu gereja untuk taat kepada satu komando, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, untuk kita kuat di dalam Tuhan, mari setiap kita meletakkan diri kita di bawah satu komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ada gembala sidang, di sini ada ketua panitia perancang, ada ketua seksi, ada pengurus yang lainnya. Masing-masing punya bagiannya, tetapi mari ketika bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas pelayanan di gereja, pandangan kita harus kepada Tuhan Yesus berkehendak apa? Mari saudara sebagai gembala sidang, saudara sebagai ketua panitia perancang, saudara sebagai ketua LPI, saudara sebagai ketua PKIB, saudara sebagai ketua PIA, saudara sebagai ketua sekolah minggu, saudara sebagai bagian rumah tangga ataupun yang lain. Mari pandangan Yesus berkehendak apa? Sesuai bagian kita lakukan. Meletakkan diri di bawah satu komando, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam kutipan Kolose ada di pasal yang ketiga ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya ulangi supaya kita memahami apa yang saya maksudkan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Memerintah di dalam hatimu artinya setiap pribadi yang sudah diperdamaikan di dalam Yesus sebagai orang-orang percaya, taat patuh atas perintah dari Tuhan Yesus, taat patuh atas komando dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Konteks satu tubuh berkenaan dengan satu komando. Saya punya bagian ini. Ketika saya disediakan minuman hitam jahe untuk minum, saya membutuhkan, suara saya tidak membutuhkan. Mata saya melihat bisa, ya. Tangan saya bisa menunduk di situ. Aku pengen ngombe, hati saya ingin, karena saya membutuhkan.
Otak memerintah, hei, kamu kaki saya, kamu melangkahlah ke sana, ambilkan itu wedang jahe. Oh iya, kaki mau, karena dia patuh kepada komando saya. Oh jangan sampai situ. Ketika sampai di situ, otak memerintah, hei, kamu sudah sampai sini, terima kasih kaki. Sekarang tangan, tolong kamu mengambil minuman itu dan diangkat itu. Kalau tangan tidak mau untuk mengambil itu, saya tidak bisa minum. Tapi ketika tangan taat kepada perintah otak, ambil dan arahkan ke mulut untuk diminum, bisa. Tetapi sampai mulut pun, otak memerintah, mulut bukalah mulutmu supaya wedang jahe itu dapat kamu minum. Mulutnya mau minum, tidak mau taat pada perintah otak. Ini hanya sampai di depan. Tapi ketika mulut itu mau taat pada otak, membuka dan akhirnya bisa. Itu gambaran kita satu. Komandannya otak memerintahkan pada kaki dan tangan dan juga mulut. Ketika mata melihat, maka juga di sana. Oh ternyata jalan bukan di sana. Nek sikilku, tanganku, ramanu karo utekku. Sing dadi apa? Ya gur nangkene gur pingin tok. Hanya sampai kepada keinginan, tidak sampai terlaksana untuk memenuhi kebutuhan saya untuk ketika Tuhan memberikan perintah kepada gereja Tuhan, siapapun Bapak Ibu Saudara, fungsi apapun yang Bapak Ibu Saudara miliki, peran apapun yang Bapak Ibu Saudara miliki, ketika semua mau taat kepada perintah Tuhan, saya yakin apa yang menjadi kehendak Tuhan yang akhirnya diagendakan sebagai suatu program gereja dapat terlaksana. Tapi ketika ada yang tidak mau melakukan, sekalipun terlaksana, mungkin terlaksananya juga akan kurang. Apalagi kalau sebagai besar tidak mau taat kepada perintah dari komandan. Orang bakal. Yang pertama, untuk kita kuat di dalam Tuhan secara gereja, mari kita meletakkan diri kita di bawah kuasa, kehendak dan komando dari Tuhan sebagai kepala gereja. Yang pertama. Yang kedua, sangat jelas dalam Efesus yang dibacakan tadi, Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kumpulan orang percaya di dalam gereja dikatakan apa? Menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Gereja adalah keluarga. Yang pertama, gereja adalah tubuh Yesus. Yang kedua, gereja adalah keluarga. Apa arti keluarga? Keluarga dibangun dari apa? Kalau kita membangun rumah tangga itu, ketika laki-laki dan perempuan, seorang gadis dan seorang perjaka bertemu, mereka mau membangun keluarga, dasarnya cinta, kasih, dan mereka berkeputusan mengikat cinta kasih mereka. Mereka berkeputusan untuk mengikat cinta kasih mereka. Keluarga Allah dasarnya juga adalah kasih. Ketika tadi saya katakan masing-masing saya dan juga punya bagian, tugas, peran di gereja ini, apapun itu, taat pada satu komando sebagai satu tubuh. Nah sekarang kita harus melengkapinya dengan kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Saya punya teman di Colomadu Solo itu, dia punya usaha percetakan pada waktu itu, cetak undangan, cetak kartu dan seterusnya.
Dia memberi nama surveinya itu Dia Bunga. Dia Bunga surveinya itu bekerja dengan cinta. Namanya Mas Ucu. Mas Ucu, kok surgamu aku bekerja dengan cinta? Ini loh Pak. Ini awak dia nyambut gawe kanthi rasa cinta itu kan kita senang. Nek rasa senang kita orang-orang dan kesal. Nek rasa senang gue antusias, semangat. Orang yang kesel hasilnya akan lebih maksimal daripada bekerja oleh karena hanya sekedar kewajiban atau tanggung jawab. Nah, mari di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai gereja yang adalah keluarga Allah, mari saudara-saudara bersatu hati bergandengan tangan sesuai dengan bagian kita dengan cinta. Karena dikatakan di dalam Kolose 3 lagi. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Sebagai manusia baru, kamu tanggalkan rasa marah, tanggalkan ini, tanggalkan ini, tapi pakailah yang ini. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, maaf, salah. Yang 14 yang atasnya. Ketika firman Tuhan mengatakan tentang sebagai manusia baru, tanggalkan kemunafikan, tanggalkan semua hal yang buruk, dan kenakanlah belas kasihan, hilangkan rasa dendam dan seterusnya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Sungguh luar biasa. Kekuatan gereja Tuhan harus diikat, disatukan, disempurnakan dengan kasih. Sehingga apa? Ketika satu sama lain bekerja sama, rasanya senang. Rekan kerja bukan saingan, tetapi justru menjadi mitra yang memang harus satu hati di dalam kasih. Sama seperti keluarga dibangun dari kasih, keluarga Allah dibangun dari kasih. Terlebih apa? Kasih Allah. Kasih yang meskipun, kasih yang walaupun, dan kasih yang akan. Ini bukan kasih yang punya pakai untuk dari sini, tapi sungguh-sungguh kasih yang tadi meskipun walaupun, yaitu kasih Tuhan Yesus, kasih akan. Yang kedua, untuk kita kuat di dalam Tuhan, mari satukan kita sesuai bagian kita dengan kasih. Sehingga apa? Nyambut gawe bareng kuwi rasane seneng. Tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada yang merasa menjadi beban yang berat, tetapi ketemu raine sumringah. Ayo opsi itu dilakukan. Begini, ayo semangat, antusias. Dan di sana pasti kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Yang pertama, gereja adalah satu tubuh di bawah satu komando, kepatuhan ketaatan kepada perintah Yesus. Yang kedua, gereja adalah satu keluarga. Siapapun kita bisa disatukan di dalam kasih Kristus, dan kenakanlah kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan dan pelayanan Yesus. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, bagaimana gereja di hadapan Tuhan? Di Efesus tadi ada, di Kolose juga ada. Ayat 20 sampai 22 dari Efesus 2 tadi. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai patung tujuh. Kemarin sering kita jelaskan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Gereja adalah bangunan rumah
rumah apa artinya kerja bangunan rumah? Kristus sebagai kemarin sebagai batu penjuru sebagai dasar atau fondasinya. Mertua saya itu seorang tukang kayu maupun tukang batu. Sekarang sudah juga ada. Dan ketika kami gereja memperbaiki untuk gereja untuk membangun merenovasi untuk mertua saya yang sebagai komandan. Kalau di sini memakai Edgar katakan itu jadi beda. Edgar kata kalau saya masih pakai batu bata. Lihat bapak itu membangun rumah di batu bata, kelihatan seperti apa batu bata yang matangnya tenang. Abang ini yang kedua pasti mencari batu bata yang matangnya tenang utuh. Di tumbuhan itu batu batanya utuh yakin. Tapi kalau bapak itu dikatakan dengan bata-bata yang pecah, banyak yang pecah, apa kan? Wah, beli sini riwayat sing aku sebut bisa pecah-pecah, mesti mulai kasih, iya. Terus dibawa ke gereja, terus ketika gereja dipakai untuk membangun. Pak tukang yang membangun itu pasti apa? Ya mengumpulkan mungkin contohnya api-api. Tapi ketika dia mau menggunakan bata, pasti ada bata yang dipotong. Mengapa? Tumpunya untuk mengetok ini. Mungkin sebagai komandan sebagai ketua sesi bangunan, ini tuku botol kosong untuk boleh silakan aku mau mengetok ini maksudnya. Mengapa tukang itu memotongi bata merah yang hutan? Kenapa? Karena dipaskai dalam posisi harusnya itu sampai penuh. Misalnya dari sini sampai sini penuhnya itu ternyata sini kurangnya hanya segini, botolnya itu dipotong. Gak mungkin yang disebabkan itu tumbang tinggi seperti malah jadi bagus. Mengapa tukang memotong batu bata itu? Karena sesuai dengan kebutuhan dia harus dipotong sehingga bangunan itu bisa tersusun rapi. Nek botolnya ora gelem diketoki, tukangnya stres. Jadi aku butuh duit nek tanganku ora gelem cukup pegang ngono. Tetep kuat. Nek botolnya ora gelem diketoki, tukangnya stres. Iki piye carane? Ini wis batas lalu cor-coran, ra iso ditabrak. Nek ditumpang ngene ya malah dadi ora moto. Disawang nang moto ya malah cepet. Terus lagi, bangunan itu terdiri dari sini nggak ada kanunya ya, sebagian itu. Di Wonogiri banyak kayu jati sedang ada di sana. Ketika kita mau membangun rumah, kita membutuhkan kusen, pintu, jendela dan seterusnya dari kayu. Karena sekarang ada kayu itu diambil dari pohon apapun. Jati itu bagus, mau nih ya biasa-biasa saja untuk hal yang sebenarnya. Itu kan gajinya ngetok kayu jati. Nek kayu jati ini kan belum diketok, aku bukan diketok. Atau mungkin dia mau dipotong sampai di tempat membangun rumah, kayu jati ini ukuran belum dibelah sesuai dengan ukuran kusen yang diharapkan. Wes aku ini nggak ada apa-apa tuh. Kan nggak bisa. Kayu itu harus rela untuk dipotong, rela untuk dibelah, rela untuk dilubani bukan dengan kayu-kayu yang lainnya, bahkan mungkin rela untuk dipaku supaya dia berfungsi sebagaimana mestinya sebagai kusen, pintu, jendela apa. Terus pada waktu Bapak Saudara kita punya dinding yang sudah rapi seperti ini. Kita tahu pasti tadi di dalamnya ada, kalau sini batako lagi ada batako ada bata. Menyusunnya nempel-nempel ini
kita harus menyiapkan pasir, semen, apalagi pasir, semen. Kalau untuk cor ya harus pakai split atau ricat tadi itu. Pakai air untuk mengaduk. Nek pasir kalau semen kalau ricat ora gelem dicampur. Wegah kalau pasir. Risiko yang mengusahakan. Aku wegah kalau waktu bukan malah orang yang campur. Bagaimana dengan tukang kan? Enggak boleh dicampur ini ngomong. Padahal fungsi semen, pasir, ricat, tak campur, tak aduk, tak wuduk sing mutet, tak gawe cor-coran untuk tiang penyangga supaya kokoh. Ini gambaran bangunan. Nah sekarang gereja. Gereja adalah bangunan umat Allah yang terdiri dari orang-orang percaya dengan talenta, dengan karunia yang berbeda, dengan tadi saya katakan peran dan fungsi yang berbeda-beda, tapi disatukan di sini. Nek orang gelem kumpul serawung rukun dadine niku dhewe-dhewe ado-adoan, mangkat mulai wis kudu agrung, mlebu apa mbuh lawan lo. Apakah seperti itu? Gereja sebagai bangunan rumah Allah, gambaran tentang bangunan yang tadi saya sampaikan, di dalamnya harus ada pengabdian dan pengorbanan, kerelaan berkorban setiap pribadi yang ada di dalam gereja ini. Sama seperti pasir, semen, dan split, ketika mereka tidak mau diaduk jadi satu, tidak akan jadi adonan untuk membuat cor, pilar atau tiang. Ketika kayu jati tidak mau dipotong, dibelah, tidak mau mengorbankan dirinya untuk dipaku disatukan dengan kayu yang lainnya, orang bakal jadi kusen yang dipakai untuk jendela atau pintu. Ketika batang tidak mau dipotong, mengorbankan dirinya rela dipotong untuk satu tembok atau bangunan, tidak akan terjadi tembok yang bagus karena batangnya tidak mau dipotong. Ketika gereja, orang-orangnya tidak mau berkorban dan mengabdikan dirinya satu dengan yang lainnya, gereja tidak akan terbangun dengan baik. Mungkin hanya formalitas kita hadir kita pakai bak, tapi hati satu dengan lainnya. Terus kau baik, aku rasa aku kan. Terus kalau usaha walau baik, melemparkan tanggung jawab, tidak mau mengorbankan waktunya, tidak mau mengorbankan tenaganya, tidak mau mengorbankan hartanya, gereja tidak akan bertumbuh, gereja tidak akan terbangun dengan baik. Kekuatan dan kekokohan yang dirindukan tidak akan terjadi karena tidak bisa. Kesatuan membutuhkan bangunan. Pak, saya sudah latihan jam 10 ya. Waduh. Ini gereja membutuhkan biaya besar pembangunan renovasi. Iya. Dengan punya cadangan berapa? Waduh, aku sih butuh sih akeh lagi. Nek kabeh ngomong ora iso. Kabeh ngomong dan mikirkan butuhnya sendiri. Gereja ora. Ya. Jadi tidak ada yang mau mengorbankan hartanya, tidak ada yang mau mengorbankan waktunya untuk mungkin kesini menolong ini dan itu, tidak mau mengorbankan tenaganya untuk mengerjakan ini dan itu. Gereja tidak akan. Begitu pula pelayanan kita secara rohani mendapat Tuhan sebagai satu bangunan rumah Allah tidak akan mungkin bertumbuh ketika kita tumbuh ego kita masing-masing. Ketika mengakui keakuan kita masing-masing, tidak mau merelakan waktunya sedikit, tidak mau merelakan tempatnya sedikit untuk orang lain bersama-sama kita. Mari, kekuatan akan Tuhan berikan ketika kita bersatu dalam kerelaan sebagai satu keluarga Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian Yesus, pagi hari ini melengkapi firman Tuhan tentang kekuatan di dalam gereja satu merendahkan diri, meletakkan hidup di bawah pimpinan, di bawah kehendak dan sang kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus.
Mari kita bersatu hati sesuai dengan fungsi dan peran kita, mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan kita di dalam kasih dan cinta. Sehingga ada sukacita yang membara-bara, ada semangat yang terus berkobar untuk kita semakin bertumbuh dan berkembang. Dan mari kita meletakkan semua ego kita, mengorbankan apapun yang menurut Tuhan itu tadi, supaya bangunan rumah Allah sebagai keluarga Allah. Saya yakin janji-janji Tuhan yang sudah kita dengarkan melalui pernyataan pembawa acara yang sudah kita nyanyikan dalam bentuk nyanyian akan terkenal ketika kita semua masing-masing siap taat patuh pada perintah Sang Tuhan dan kita. Ketika kita mengerjakan bangunan kebersamaan dengan kasih, cinta satu dengan yang lain, dan ketika kita rela mengorbankan sehingga kita bisa dibangun di dalam kehidupan sebagai gereja. Mari pada pagi hari ini kita memberi waktu merenungkan dengan teman-teman. Setiap kita memberi waktu mencoba bertanya di dalam diri kita masing-masing sebagai bagian dari gereja ini. Sudahkah aku selama ini patuh dan taat kepada Sang Komandan Tuhan Yesus? Sudahkah aku selama ini memiliki sukacita dan kasih ketika melaksanakan tugas pelayanan di gereja? Sudahkah aku selama ini memiliki kerelaan berkorban demi dibangunnya gereja Tuhan, dibangunnya keluarga Allah? Ketika mungkin ada kelemahan kami, kekurangan di kami, kita punya Tuhan Yesus dan punya kuasa atas segala sesuatu. Seperti firman Tuhan kemarin, Yesus punya kuasa untuk mengalahkan alam. Yesus punya kuasa untuk mengalahkan roh jahat yang mengganggu. Yesus punya kuasa atas sakit penyakit. Yesus bahkan punya kuasa atas kematian. Ketika sampai mau membangun kehidupan bergereja yang benar di dalam kita sadar ada tantangan, ada hambatan, ada kelemahan. Namun mari kita letakkan supaya kuasa Tuhan Yesus bekerja secara luas. Kita mau tunduk merendahkan, mempercayakan semua. Bila Tuhan yang memampukan saya dan saudara, Tuhan yang menyatukan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa, dan Tuhan yang membuka hati kita untuk rela berkorban apapun yang kita lakukan, supaya gereja Tuhan dibangunkan. Kekuatan hidupmu hanya di dalam Tuhan Yesus. Setia
merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mungkin setelah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, Roh Kudus membisikkan di dalam hati Bapak Ibu Saudara, aku mau patuh kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Aku mau patuh kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena selama ini aku seringkali memberontak, seringkali selama ini aku hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dapat pergi menyerahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara supaya Tuhan dipimpin, dituntun, diarahkan, dikuasai oleh Tuhan saja. Silakan untuk mempercayakan sepenuhnya hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita sudah terlibat dalam berbagai tugas pelayanan, tetapi seringkali hati kita belum ikhlas, belum tulus, belum sukacita, masih ada rasa yang tidak nyaman, rasa yang tidak sungguh. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kenakanlah kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan pelayanan kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Silakan berdiri maju ke depan untuk menyerahkan setiap tugas pelayanan Bapak Ibu Saudara dengan kasih, dengan sukacita, sehingga akan membawa kebersamaan yang semakin harmonis di dalam pelayanan kita gereja. Silakan. Atau mungkin dalam pelayanan kita membutuhkan banyak hal yang kita berikan, dan selama ini kita masih kikir, kita tidak siap untuk mengorbankan apa yang kita punya, sehingga pekerjaan pelayanan kita akan berjalan dengan lancar. Mari ketika Bapak sudah disadar untuk siap mengorbankan apapun yang Bapak sudah miliki, pikiran, waktu, tenaga, atau bahkan hati, sebagai bentuk pengabdian kita di hadapan Tuhan, rela meletakkan hidup kita dipakai Tuhan sesuai dengan kemampuan. Silakan berdiri dan maju ke depan. Kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Saudara. Atau apapun pelayanan yang menjadi tanggung jawab Bapak Saudara, ingin Bapak Saudara menjadi lebih baik lagi, silakan kita akan berdoa bersama. Bahkan mungkin keputusan-keputusan apapun yang Bapak Saudara ambil, waktunya saat untuk datang pada Tuhan. Jangan ditunda. Siapa tahu saudara lambat, dan saat ini ketika Roh Kudus membisikkan di dalam hati Bapak Saudara, datang supaya kita bisa berdoa meningkatkannya kepada Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan akan terus memimpin, menguasai dan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Saudara. Kekuatan yang kita rindukan, kekuatan yang kita harapkan, kekuatan yang kita mimpikan dalam kehidupan pribadi kita atau gereja kita akan terwujud karena setiap kita sungguh-sungguh patuh kepada komando kita, Tuhan Yesus, mau untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan siap mengorbankan apa yang kita. Mari kita semua berdiri. Kita akan datang pada Tuhan, menyerahkan kehidupan dan pelayanan kita supaya Tuhan sendiri memberkati kita. Ajar kau Tuhan, menuju Tuhan, satu
yang Tuhan kehendaki dari kita, sehingga kami terus dikuatkan. Gereja Tuhan terus dimampukan bertumbuh dan berkembang, membangun kehidupan sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga Allah, sebagai gereja yang sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menaungi. Kuasa Tuhan terus menuntun dan menuntun dalam penyerahan yang penuh, dalam totalitas hidup mereka, sehingga memuliakan Tuhan dan terus dapat menumbuh kembangkan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Silakan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudatin yang sudah 2 hari bersama-sama dengan kita mengadakan KKR di tempat ini. Bapak Ibu Saudara semuanya semangat. Sudah dibangunkan dari tidur kita semua. Puji Tuhan, dalam firman Tuhan yang disampaikan 2 hari ini menjadikan kita boleh lebih semangat lagi di dalam melayani Tuhan, boleh semakin setia dan tumbuh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saya menyampaikan hari pertama yang hadir 88 orang, puji Tuhan. Hari ini yang hadir 77 orang Bapak Pendeta. Puji Tuhan, sungguh kami semua merasa diberkati di tempat ini. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Hari ini Bapak Pendeta akan menyampaikan firman Tuhan juga di Setiabakti. Besok pagi beliau akan pulang kembali ke Wonogiri, dan kita mendoakan supaya selamat sampai di tempat tujuan. Saya mengundang Bapak Pendeta untuk bisa berdiri bersama-sama saya di depan. Ibu Yuli bisa maju ke depan. Atas nama Gereja Baptis Indonesia Bethlehem Pesantren, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak untuk pelayanannya di tempat ini. Jangan dilihat bentuknya, tetapi ini bukti kita kasih kita semua dari umat di Bethlehem untuk Bapak. Salam. Yang pertama, terima kasih atas kepercayaan untuk dipakai Tuhan berkait dengan Tuhan selama 2 hari ini. Saya terus rindu supaya gereja ini dikuatkan, disemangatin dan sungguh-sungguh. Ada pekerjaan besar yang ada di dalam Bapak Saudara. Dan mari kita bisa doakan supaya saya pun di tempat yang bersama melayani Tuhan memberkati belajar. Terima kasih. Puji Tuhan, kita ada di akhir acara dan bersama-sama dengan Bapak Gembala Bapak Pendeta Rudatin kita akan mengakhiri acara istimewa kita pada hari ini. Puji Tuhan, bagi Yesus semuanya. Hidup
Kami bersyukur atas ibadah pagi hari ini. Dan biarlah kuasa-Mu yang menyempurnakan ibadah ini, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Dan kuasa-Mu juga yang memberkati ibadah ini bagi setiap kami. Kami sampai pada akhir ibadah ini ya Bapak. Kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon berkat Tuhan. Tuhan mampukan kami menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, sekolah, dan apapun yang menjadi aktivitas kami. Berkati segala pergumulan maupun perjuangan kami, supaya kami memperoleh pertolongan dan kelegaan yang datang dari Tuhan. Berkati hidup kami. Berkati kesetiaan kami dengan kesungguhan dan sukacita kami untuk hidup di dalam Tuhan dan melayani Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan dan melalui kami kesaksian disampaikan, berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sidang jemaat yang berkasih dalam Kristus, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kasih Bapa di surga, di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati, menguatkan, menghiburkan, dan terus menolong memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan layanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan layanku selamanya, selamanya. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan layanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan layanku selamanya, selamanya. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan layanku selamanya. Allah sumber. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku